Dengan bangga di rumah Tuhan kami katakan, Kau setia, Kau mulia. Karena kasih setiamu kami ada sampai saat ini. Tuhan, karena kasih setiamu lebih dari hidup, maka bibir kami memuji menyembahmu selamanya. Engkau yang tahu kedalaman hati kami. Kami ditebus, kami diampuni, dan kami dibela, kami ditolong, serta kami dibawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dan sidang jemaat-Mu untuk kami diajar dalam kebenaran firman-Mu. Kalau langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataan firman-Mu akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus sangat baik untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki karakter kami, dan membawa pada kebenaran. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang bagi Tuhan kita. Terima kasih untuk tim Haleluya Praise Worship yang sudah memberkati kita pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Wah, kurang ini. Jemaatnya udah 5.000 orang, tapi suaranya masih ada 10 orang. Shalom jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus. Oh shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun sudah berada beribadah, baik secara onsite maupun online. Biarlah berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul So Family So Church. Ya, Bapak Ibu Saudara, keluarga adalah lembaga pertama yang Tuhan dirikan di atas muka bumi ini. Kitab Kejadian 2 ayat 18, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sepadan itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Sepadan itu artinya cocok. Makanya pernah saya khotbah di tempat ini bahwa kita berkeluarga bicara tentang bukannya dia cocok sama saya, dia pakai baju merah, saya pakai baju merah. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi keluarga yang bahagia adalah keluarga yang cocok, dicocok-cocokin sampai cocok Bapak Ibu Saudara. Amin. Kejadian 2 ayat 18 tadi Tuhan sudah berfirman, apa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kitab Kejadian tidak diawali dengan peristiwa jatuhnya manusia dalam dosa Bapak Ibu Saudara, tapi diawali dengan peristiwa pernikahan pertama di Taman Eden antara Adam dan Hawa. Dan Tuhan memberikan perintah supaya mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Keluarga dijadikan Tuhan untuk mengemban misi yang Allah perintahkan kepadanya. Amin. Untuk apa? Untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itulah prinsip salib secara vertikal dan horizontal. Bicara tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Keluarga seharusnya menjadi pusat pembentukan karakter dan juga pusat pertumbuhan rohani yang akan berdampak bagi generasi selanjutnya. Bulan ini dalam pembahasan tentang keluarga, sebelum lebih lanjut saya akan tanya, siapa di sini yang sudah berkeluarga? Tolong angkat tangan. Oh sedikit sekali ya. Siapa bagian dari keluarga? Tolong angkat tangan. Anaknya menantu. Apa angkat tangan? Siapa yang kira-kira tahun ini mau menikah? Angkat tangan. Nggak apa-apa belum punya pasangan. Yang penting
penting sesuai dengan imanmu jadi padamu. Amin. Siapa seumur hidup nggak mau menikah? Karena memang ada orang yang pilihannya single, Bapak Ibu Saudara. Single itu pilihan, jomblo itu nasib. Salah satu persoalan serius dalam keluarga yaitu apa? Salah ngerti. Salah ngerti. Sebetulnya nggak ada orang ingin menyakiti orang yang kita kasihi. Betul nggak Bapak-bapak? Betul. Bu, nggak ada orang yang ingin menyakiti orang yang kita kasihi. Betul nggak Ibu-ibu? Tapi kadang-kadang pendeta, suami saya itu salah ngerti. Saya maksudnya begini, tapi istri saya maksudnya begitu. Itu hanya bicara komunikasi, Bapak Ibu Saudara. Itu sama seperti orang Papua pergi ke tempat cuci motor, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang Papua ini lagi naik motor malam-malam, kira-kira jam 10-an. Dia lihat motornya kotor benar katanya. Dan dia lihat ada tulisan itu, cuci motor 24 jam. Lalu Pak J stop. Pak J bertanya, Bapak, ini cuci motor 24 jam kan? Dia bilang, ini cuci motor 24 jam. Oh, kalau begitu saya pindah di sebelah. Kemudian ditanya, loh kenapa pindah ke sebelah? Pak C bilang, oh kalau sebelah hanya 1 jam. Di sini 24 jam buat apa? Lama sekali. Mazmur 128 ayat 1-6. Mari kita buka firman Tuhan. Perikopnya adalah berkat atas rumah tangga. Kita akan bersama baca ayat pertama firman Tuhan, ayat kedua saya, dan seterusnya. Katakan amin dan juga mendapatkan. 3, 2, 1. Apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagia engkau dan baiklah keadaanmu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan melihat anak-anak dari anak-anakku damai sejahtera dari atas Israel. Nyanyian ziarah, berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sekali lagi Alkitab menawarkan berbahagia. Katakan sama saya, mama saya berbahagia. Sekali lagi Alkitab menawarkan berbahagia. Siapa yang mau hidup berbahagia? Katakan haleluya. Di tengah dunia yang sedang susah, di tengah keadaan banyak rumah tangga yang tidak bahagia, masih ada pengharapan. Pengharapan itu pasti di dalam Yesus. Amin. Tuhan menawarkan berbahagia. Sekali lagi saya tanya, siapa yang mau berbahagia? Berikan tepuk tangan yang meriah. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Tuhan bukan hanya menjanjikan kebahagiaan Bapak Ibu Saudara, tapi Dia juga menjanjikan hidup diberkati. Yang setuju katakan haleluya. Masuk ayat 5, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan di Yerusalem seumur hidupmu. Sekali lagi, bukan hanya melihat, tapi kita mengalami kebahagiaan.
ayat 6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Artinya apa? Artinya cucu-cucu kita, Bapak Ibu Saudara, alias kita tetap panjang umur. Dan melihat cucu-cucu kita, anak-anak kita, keluarganya bahagia dan diberkati. Amin. Amin. Ngomong-ngomong apa-apa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Alkitab menjanjikan buat kita, menawarkan kebahagiaan, menawarkan hidup dalam berkat di dalam keluarga. Mungkin ada beberapa dari kita sudah putus harapan dan berkata nggak mungkin ada perubahan. Saya sudah gagal. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi jangan putus harapan. Di dalam Yesus selalu ada harapan. Amin. Lihat ayat yang pertama, Mazmur 128 ayat 1. Nyanyian jara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Artinya kalau kita takut akan Tuhan, kita akan bahagia. Amin. Nah, takut akan Tuhan itu bagaimana? Takut akan Tuhan itu adalah orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, rupanya kalau saudara dan saya mau mempunyai sebuah keluarga yang kuat, keluarga yang terbangun dengan solid dan bahagia, kita harus mengikuti di jalannya Tuhan. Amin. Nah, jalannya apa, Pak? Di ayat ini akhirnya dilanjutkan dengan ayat-ayat berikutnya. Dari tulisannya, itu jalan yang Tuhan tunjukkan supaya kita membangun keluarga yang kuat, strong family. Amin. Ayat yang kedua, perhatikan Mazmur 128 ayat kedua. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Lihat dalam New Living Translation, ada kata enjoy dan ada kata bahagia, nikmat, asik. Nah, bagaimana orang yang bisa menikmati ini? Apa yang dia kerjakan, apa yang dia miliki, yaitu yang pertama, rahasia membangun keluarga yang kuat adalah kita harus punya yang pertama, rasa syukur. Katakan sama saya, rasa syukur. Mengapa kita harus punya rasa syukur? Rasa syukur adalah permulaan kebahagiaan. Saya ulangi sekali lagi, rasa syukur adalah permulaan kebahagiaan. Kalau saudara mau hidup bahagia, harus dimulai dengan rasa syukur. Amin. Mengapa? Karena selalu ada alasan untuk kita bersyukur. Amin. Minimal pagi ini Bapak Ibu Saudara masih sehat. Minimal pagi ini Bapak Ibu Saudara masih bisa bernafas, masih bisa ke gereja. Maaf saudara, ada juga alasan untuk kita bersungguh-sungguh. Ada tak? Karena setiap kali kita bangun tidur, kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Kita mau bersyukur atau kita mau bersungguh-sungguh. Itu tergantung dari paradigma saudara dan dari keputusan diri masing-masing. Kita mau bersyukur atau kita mau bersungguh-sungguh. Kayak ada suara gue satu deh.
Kalau saudara memutuskan melihat terus apa yang negatif, engkau tidak akan bisa bersyukur. Amin. Betul. Saya ulang sekali lagi, karena Pak Wiwi ada. Kalau saudara memutuskan melihat terus apa yang negatif, engkau tidak akan bisa bersyukur. Amin. Tapi kalau kita terus melihat apa yang baik, tadi pujian sudah menghantar kita. Kita melihat kebaikan Tuhan, goodness of God, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Makanya orang kalau sudah bisa melihat kebaikan Tuhan, tidak ada alasan dia tidak bersyukur. Amin. Kalau saudara memutuskan melihat terus apa yang negatif, engkau tidak akan bisa bersyukur. Tapi lihatlah apa yang baik, optimis. Apa sih perusak utama keluarga? Sebetulnya bukan soal selingkuh dulu, Bapak Ibu Saudara. Itu hanya akibat. Perusaknya adalah ada rasa ketidakpuasan. Katakan sama dia, ketidakpuasan. Orang kalau sudah mulai tidak puas, dia akan melihat kepada dirinya sendiri. Dia tidak puas terhadap pasangannya. Dia tidak puas terhadap pekerjaannya. Dia tidak puas dengan anak-anaknya. Kok anak saya begini ya? Hidungnya mancung ke dalam. Loh, orang bapaknya juga pesek. Ada banyak orang tidak puas sama menantunya. Ada orang tidak puas juga sama mertuanya, iparnya, gerejanya. Amin, Bapak Ibu. Jadi jangan cari gereja yang sempurna. Ketidakpuasan. Jadi apa Bapak? Jangan cari gereja yang sempurna. Ada gereja yang sempurna Pak? Ada nggak Bapak Ibu? Walaupun ada, ketika tidak datang gereja itu tidak sempurna Bapak Ibu. Ini bicara mengenai karakter kita. Amin. Dan kalau sudah terus dipenuhi dengan rasa tidak puas, jangan heran hidup kita dipenuhi dengan tuntutan-tuntutan, sumut-sumut, dan suka membandingkan. Dan UUK, apa itu UUK? Bukan UUD itu. Ujung-ujungnya kecewa. Habis kecewa dia kecewe Pak. Alkisah, suatu hari ada seorang raja yang kaya raya. Istananya bagus, hidupnya tidak bahagia, gelisah, dan sering nggak bisa tidur. Suatu pagi raja duduk di taman dan dia kaget mendengar suara siulan, suara nyanyian dari tukang kebun. Raja lihat tukang kebunnya ini bekerja dengan sukacita, enjoy, bahagia, bersiul. Raja kaget, kok
Seorang tukang kebun aja bisa bahagia lah. Padahal dia gajinya kecil sekali. Padahal dia miskin. Lah, aku kaya raya, raja kok nggak bahagia? Kita aja loh. Nggak seperti dia Tuhanku. Lalu dia panggil ajudannya. Sini ajudan. Aku iri sama tukang kebun itu. Kenapa dia bisa bahagia itu? Kok aku ini nggak bisa? Kemudian ajudannya ini bilang sama rajanya, tukang kebun itu belum kena yang namanya penyakit virus 99. Lalu tanya, raja bilang, apa itu virus 99? Begini raja, mari kita coba. Pertama kita amati dulu rumah si tukang kebun. Raja bilang oke. Mari kita amati rumah si tukang kebun ini. Ketika sore tukang kebun ini sudah selesai dari pekerjaannya dengan sukacita, dia pulang jalan kaki menuju rumahnya. Sampai di rumahnya, kira-kira 2 meteran, dia lihat anak dan istrinya sangat bahagia. Ketika suaminya pulang, istrinya senyum, anak-anaknya ketawa, sangat bahagia sekali. Dan akhirnya mereka makan bersama. Ketika melihat itu, raja bilang ke ajudannya, wah, aku iri. Kenapa mereka bisa bahagia seperti itu? Ajudan berkata, sabar raja, sabar. Karena mereka belum kena virus 99. Maksudnya apa? Oke raja, kita akan tes. Ajudannya, Tuanku raja, kita akan berikan kepada tukang kebun ini 100 uang keping emas. Oh iya, kata raja, buat apa? Kita akan tes dan juga nggak apa-apa sebagai hadiah. Oke, kata raja. Dan mereka balik ke istana, ambil kotak yang isinya 100 uang keping emas. Tapi sama ajudannya ini diambil 1 keping. Jadi tinggal berapa bapak? Bu? Nah, itu lah penyakitnya. Jadi sisa 99. Dan di atas kotaknya itu ditulis 100 uang keping emas. Malam itu raja dan ajudannya mengetuk pintu rumah si tukang kebun. Dia benar, dia Islam. Wow, ada apa kata yang berdosa raja? Ada apa? Karena kamu sudah loyal dan dedikasi pada kerajaan dengan baik, maka ini sebagai tanda terima kasih. Saya beri kamu 100 uang keping emas. Kemudian tukang kebun ini bilang apa? Terima kasih raja. Dan keluarganya itu sangat happy, sangat senang, sangat bahagia, enjoy, karena dapat kotak yang berisi 100 uang emas. Lalu diterimanya di atas kotak itu juga ada tulisan 100 uang keping emas. Lalu raja pulang dan tukang kebun itu buka kotak itu dan menghitungnya. Dihitungnya lah bersama-sama dengan istrinya. Loh, pas dihitung, loh, kok ini kotak 99 katanya. Kan kata raja ada 100 dan di atas kotak itu ada tulisan 100. Lalu si tukang kebun ini
Istri dan anak-anaknya mulai ribut. Dan mereka berasumsi, jangan-jangan jatuh ya. Mereka sibuk. Mereka cari di rumahnya, di halamannya, di tengah, di belakang, nggak ada. Mungkin di halaman depan, nggak ketemu juga. Atau jangan-jangan pas raja ambil dari istana jatuh di jalan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Keesokan paginya raja duduk di tempat yang sama di taman itu. Kali ini si tukang kebun wajahnya suntuk, stres, tidak bahagia, tidak lagi bisa nyanyi, bersiul, suntuk deh wajahnya. Lalu si raja bilang, ajudan, wajah si tukang kebun kok sekarang berubah dari kemarin. Ajudannya bilang, nah raja, dia sudah kena penyakit virus 99. Maksudnya apa? Lihat dia nggak bisa tidur, dia sibuk terus mikirin mencari di mana satu uang keping emas yang hilang. Lihat raja, dia sudah tidak bahagia lagi seperti kemarin. Raja tahu, dia sibuk memikirkan satu yang dia belum punya, tapi tidak bisa mensyukuri yang 99 uang keping emas yang dia sudah miliki. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak kita stres, tidak bahagia, ribut terus, tidak bisa bersyukur karena saudara cuma sibuk memikirkan apa yang kau belum punya dan tidak bisa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Syukuri apa yang sudah Tuhan berikan Bapak Ibu Saudara. Jangan pusingkan yang satu yang belum kau punya. Amin. Ada ibu Tuhan, Pak, rumah saya sudah rapi, terus diberantakin lagi sama anak-anak ketika diproses. Dan ketika suami saya pulang kerja, rumah saya jadi berantakan. Kita harus bersyukur ibu-ibu. Amin. Daripada rumah rapi tidak punya suami, nggak punya anak, yang berantakan. Amin. Hari ini mari kita belajar mengucap syukur, bukan dari apa yang kita belum punya, tapi mensyukuri anugerah Tuhan yang ada dalam hidup kita. Mari katakan bersama, ada mujizat dalam bersyukur. Katakan sekali lagi. Poin yang kedua, membangun keluarga yang kuat adalah Mazmur 128 ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti pohon dedun sekeliling mejamu. Kenapa ayat ini tidak mengilustrasikan istri dan anak-anak itu seperti handphone? Atau anak-anakmu seperti PSP? Tapi kenapa seperti pohon anggur Bapak Ibu Saudara dan pohon zaitun? Mungkin saudara tanya, oh Pak, kan pada waktu itu belum ada handphone. Oke, tapi kenapa digambarkan seperti pohon zaitun, seperti pohon anggur? Karena kita harus ngerti yang namanya keluarga kita ini seperti ladang. Amin. Keluarga diibaratkan seperti ladang, di mana saudara harus bisa menanam dengan baik.
kita harus bisa menuainya dengan baik. Amin. Hasil apa yang kau tanam, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita bisa menikmati keluarga kita seperti pohon anggur yang manis? Kalau saudara nggak pernah nanam benih pohon anggur yang manis, kalau saudara tidak pernah menanam benih pohon anggur, bagaimana saudara bisa menuai pohon anggur? Yang saudara tanam hanya pohon jengkol, pohon petai dan kawan-kawan. Sampai saudara juga didoain sama hamba Tuhan yang hebat. Dari Beni sampai Beni Utara, tetap yang saudara tuai itu jengkol, tidak anggur, tidak jengkol. Kalau saudara tanam benih anggur yang manis, yang saudara tuai nanti anggur yang manis. Kalau saudara tanam pohon zaitun yang subur, yang baik, yang keluar, yang kau dipanen zaitun yang lebat. Nah, dari ayat yang ketiga ini kita mengerti membangun keluarga yang kuat. Yang pertama tadi adalah ada rasa syukur. Yang kedua, cerdas merawat. Cerdas merawat adalah para petani yang harus bekerja sama demi keberhasilan kebun anggurnya. Keluarga bahagia tidak akan terjadi tiba-tiba, Bapak Ibu Saudara. Keluarga bahagia memang perlu intervensi tangan Tuhan, tetapi juga perlu upaya dari setiap kita. Lihat 2 Timotius 2 ayat 6. Ini adalah hukum firman. Saya akan bacakan 2 Timotius 2 ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras itu bicara merawat tanaman. Ini bicara merawat ladangnya, merawat kebunnya, merawat pohonnya dengan baik. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, sebagai seorang petani yang harus membuat pohon anggur subur, pohon zaitun subur, apa yang harus kita lakukan? Bukan hanya bekerja keras, tapi harus kita beri pupuk. Memberi pupuk dan disiram dengan air. Saudara, ini gambaran dalam keluarga saudara. Keluarga saudara itu hubungan antara orang tua dan anak, suami dan istri, menantu dan mertua. Kalau minggu pertama Bu Gembala sudah bahas tentang kata-kata yang dikeluarkan. Kalau pria per harinya harus menghabiskan berapa kata? 7.000 ya. Kalau wanita berapa? 21. Nah ini yang banyak nih, 1.000 nih, mertua. Tadi saya bilang ini gambaran dalam rumah tangga, gambaran antara gembala dan jemaat. Kita harus memupuk cinta dalam keluarga. Amin. Komunikasi yang baik, bukan komunikasi yang marah-marah. Bukan komunikasi dengan nada tinggi. Pergunakan komunikasi teknologi yang ada
seperti handphone, chatting WA, IG atau Facebook. Telepon anakku. Semalam saya telepon anak saya, kok sudah malam belum pulang? Terus anak saya bilang, uang yang 100.000 yang mama kasih hilang katanya. Sampai dia muter-muter itu Harapan Indah 3 kali walau udah setengah 12 tahun saya bilang udah nanti dia diganti yang 100. Dia tadi dia nanti dia diganti atau enggak dia dibilang kumpulkan bentuk panitia baru papangan. Iya, jadi komunikasi sama anak saya semalam. Telepon. Oh malam ini belum pulang. Gak tahu apa yang aja. Kita ganti. Oh malam-malam belum pulang. Sekolah kan bisa pulang jam 3. Kamu ini sekolah apa kerja di pabrik? Pulang sampai jam 9 malam. Sekali lagi manfaatkan teknologi Bapak Ibu biar mudah komunikasi, biar hubungan kita terjalin dengan baik. Jangan seperti anak-anak duniawi. Teknologi mempunyai arti yang negatif. Apa arti teknologi? Kalau anak di luar dari gereja, teknologi dia punya arti adalah yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Maksudnya apa? Iya. Sama cicinya aja dia nggak ngomong, yang dekat sebelahnya. Tapi sama temannya yang di Amerika dia bisa chattingan. Nah, juga perhatikan waktu untuk anak-anak. Bukan sekedar itu juga kita harus buat mesbah keluarga. Amin. Nah, yang sedih begini Bapak Ibu. Kita mau anak-anak kita cinta Tuhan. Banyak orang tua ingin anaknya atau karakter yang baik. Tetapi kita sebagai orang tua nggak pernah nyuruh anak kita masuk ibadah teens. Bagi yang masih muda, yang remaja, setiap hari Sabtu jam 4 ada ibadah teens. Jadi diwajibkan bergabung. Di ibadah teens ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan, sosialisasi, belajar melayani. Seperti tadi saya bahas, jangan sampai nanti Bapak Ibu Saudara tidak dinikmati kebun anggur, tidak dinikmati pohon zaitun. Dan kami bersyukur selo, viola dan violin mereka anak-anak yang cinta Tuhan. Amin. Bahkan juga aktif ikut melayani. Kami bersyukur. Jujur, mungkin ada yang tanya, loh, memang wajib, memang harus, kan dia ada gembala. Maaf Bapak Ibu Saudara, jujur, realitanya banyak enggak anak pendeta yang nakal. Banyak enggak anak gembala sidang yang nggak mau datang ke gereja. Banyak. Dalam kebun anggur keluarga kita selain diberi pupuk, kita harus belajar untuk diberi kayu penyangga. Maksudnya apa? Karena pohon anggur adalah pohon yang tidak bisa berdiri sendiri. Perlu ada tiang penyangga sehingga bentuknya seperti apa yang kita inginkan. Kalau penyangganya melengkung, ya dia akan jadi melengkung. Kalau penyangganya bulat, dia akan jadi bulat.
bicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Ini bicara tentang value atau nilai-nilai standar dalam keluarga. Bukan hanya kita kasih pendidikan di sekolah anak kita, tapi kita juga harus kasih pendidikan rohani dan moral, mental hamba Tuhan. Amin. Dulu saya mulai pelayanan kelas 6 SD. Puji Tuhan, saya umur 6 tahun dia sudah belajar melayani. Lebih cepat 5 tahun dari saya. Jadi dari mimbar yang kudus ini saya himbau orang tua yang masih punya anak remaja atau pemuda untuk bergabung dalam komunitas anak-anak remaja pemuda di tempat ini. Amin. Siapa yang mau ajak anak-anaknya? Percaya? Pak Gembala, saya juga masih remaja, iya. Percaya itu remaja kolot. Kenapa ada anak pembenci, pendendam? Gak heran dia. Orang tuanya itu pembenci juga. Orang tuanya pendendam juga. Gak heran anak-anak kita jadi anak-anak yang memberontak, kurang ajar, suka bentak-bentak. Kenapa? Khusus di gereja Betelgeuse di Pulau Gebang tidak ada anak yang seperti itu. Amin. Istri juga jangan pernah bentak-bentak suami. Amin. Kalau yang ada bertobat. Atau nanti minggu pertama minum anggur perjamuan, dia kasih 3 tuh. Dan sebaliknya, suami juga jangan bentak istri. Amin. Makanya habis khotbah kata ibu-ibu, waduh Pak Gembala, ini khotbah yang terbaik buat saya. Istrinya bentak suami, akhirnya suaminya bentak istri juga. Istri marahin anak, lalu anak marahin pembantu, kemudian pembantu tendang anjing, dan anjing uber kucing lolos dari uberan anjing dan akhirnya anjing gigit anak tetangga. Sekali lagi, apa yang engkau tanam engkau akan tuai. Amin. Saya akan nampilkan nama istri-istri yang galak. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, bahwa tadi belakang puji Tuhan saya padahal saya bangga. Hari ini belum ada kata terlambat. Mulai hari ini perbaiki saudara dan saya. Apa yang dari karakter kita harus cerdas sebagai seorang petani merawat kebun anggurnya. Adil katanya Pak. Nggak adil ya? Saya merasa. Ya, jadi kita diibaratkan sebagai seorang petani yang merawat ladangnya, yang merawat kebun anggur, dan kita akan nikmati
yang terbaik dari Tuhan. Amin. Apalagi yang harus kita lakukan untuk kebun anggur keluarga kita? Di ayat 4, sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Di situ ada kata sesungguhnya. Kalau udah ada kata sesungguhnya, ini nggak main-main Bapak Ibu Saudara. Saudara, resep untuk membangun keluarga yang kuat yang ketiga takut akan Tuhan. Kenapa? Kenapa takut akan Tuhan? Bukannya takut akan istri, atau takut suami, atau takut orang tua, takut mertua, atau takut pendeta. Tapi dikatakan di situ adalah takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah benteng teraman. Takut akan Tuhan adalah benteng terkuat bagi anak-anak saudara. Takut akan Tuhan adalah benteng teraman bagi suami saudara, bagi istri saudara. Kenapa? Sepandai-pandainya saudara jaga perasaan, tidak bisa. Hari ini kita lebih baik seperti Yusuf. Amin. Bukan Yusuf yang punya 2 babi itu, bukan. Hari ini kita lebih baik dari Yusuf. Seperti Yusuf, dia dirayu-rayu sama tante Potifar. Saya ingin tanya Bapak Ibu Saudara, bedanya Yusuf dan Kocai apa? Kalau Yusuf kan dirayu sama tante Potifar, dia langsung lari keluar. Kalau Kocai sama juga dia lari di tempat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang membuat Yusuf menang melawan godaan istri Potifar bukan karena ia takut ketahuan sama tuan rumah, tapi karena ia takut pada Tuhan hidupnya. Amin. Yaitu Allah penciptanya. Takut akan Tuhan adalah kesadaran bahwa Tuhan ada menyertai kita. Makanya kita panggil Dia adalah Immanuel, Allah yang berserta dengan kita. Dia bukan Allah yang transenden, bukan Allah yang jauh yang disebut-sebut sama saudara. Tapi Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang terus bersama dengan kita. Daud buktikan ketika ditegur Nabi Nathan, dia bertobat, dia nikahi Batseba. Tapi tetap anak yang dilahirkan sakit dan mati. Tapi Daud tidak pernah goyah, tetap dalam pertobatan. Allah mengampuni dosa Daud karena kasih. Dia mengampuni kita juga. Dia telah menebus, bahkan menyelamatkan kita dari dosa. Tapi hukuman harus ditanggungi dan harus berjalan sampai keempat anak Daud ini mati. Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Saluran berkat Allah lewat keluarga melalui apa? Mari kita lihat di ayat kelima. Ayat kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Poin terakhir yang saya membagikan di siang hari. Yang keempat, setia pada gereja lokal. Katakan sama dia, setia pada gereja lokal.
Gereja adalah tempat pembentukan menjadi seperti Kristus. Amin. Gereja adalah tempat pembentukan kita menjadi seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara, Allah memberkati lewat Sion dan Yerusalem. Allah memberkati kita lewat Sion dan Yerusalem. Sion dan Yerusalem adalah gambaran dari gereja. Itu sebabnya kalau saudara mau diberkati, jangan jadi orang Kristen yang independen. Jangan jadi orang Kristen yang hidupnya egois, pikirin keluarganya sendiri. Kalau saudara mau diberkati, saudara mesti bawa keluargamu ke dalam gereja lokal. Dan saudara mesti tertanam dalam gereja lokal. Jangan jadi orang Kristen yang jalan-jalan. Amin. Jangan jadi orang Kristen yang jalan-jalan dan masuk dalam gereja yang namanya GKJJSP. Gereja jalan-jalan sampai pusing. Kenapa mesti tertanam di gereja lokal? Karena firman Tuhan katakan, Tuhan memberkati engkau dari Sion. Amin. Pertanyaannya, kalau tidak ada di Sion, yang ada apa berkatnya? Sekali lagi saya tidak khotbah tentang teologi kemakmuran, tapi saya mau jemaat di tempat ini harus loyal dan dedikasi terhadap gereja. Amin. Sekali lagi, kenapa mesti tertanam di gereja lokal? Karena berkat dari Sion ke Yerusalem. Sekali lagi buat kita semua, jangan cari gereja yang sempurna. Jangan cari gereja yang sempurna. Seperti tadi di awal khotbah saya di kelas, walaupun ada gereja yang sempurna, ketika engkau masuk gereja itu jadi tidak sempurna. Ini bicara tentang karakter yang mau betul. Ini bicara tentang menjadi serupa dengan Kristus. Untuk jadi gereja yang kuat, prinsip saya. Untuk jadi gereja yang kuat, prinsip saya. Siapa yang mau tahu prinsip saya? Angkat tangan. Berarti kita setuju. Oh, ini nggak setuju. Ya udah, saya akhiri. Siapa yang mau tahu prinsip saya untuk menjadi gereja yang kuat? Untuk jadi gereja yang kuat, prinsip saya, Bapak Ibu Saudara, jangan tanyakan gereja bisa kasih apa buat saya. Amin. Apa-apa, emang saya sengaja ini supaya dicerna dulu. Jangan tanyakan gereja buat bisa kasih apa buat saya. Sudah? Jangan tanyakan
gereja bisa kasih apa buat saya? Tapi apa yang bisa saya buat untuk gereja saya? Amin. 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 Berikan tepuk tangan. Dan ketika Bapak Ibu Saudara memberi buat gerejamu, itu bukan jasa. Itu bukan jasamu. Itu bukan karena jasamu, tapi adalah itu semua semata-mata anugerah Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita ada sampai saat hari ini, kita ada, itu semua karena anugerah dan kasih-Nya, kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kita, selalu besar kesetiaan dan selalu baru setiap hari, besar kesetiaan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita mau setia di dalam gereja lokal. Tanamkan di dalam hatimu Bapak Ibu Saudara, ini gereja saya. Amin. Ini rumah saya. Ini keluarga saya. Amin. Lewat hal ini saya doakan biar menjadi bagian saudara dan saya untuk bisa lagi bekerja untuk Tuhan. Amin. Buat saudara Tuhan. Saya undang pemain musik Singer Well. Masih dalam hadirat Tuhan, kita bangkit lagi Bapak Ibu. Kembali kita naikkan pujian kita. Refnya saya Wabulihan. Bapak Ibu Saudara, jadikan ini sebagai doa. Bersama kita nyanyi lagu buat saya kunci bahagia suami istri itu sederhana Bapak Ibu Saudara. Harus dicocok-cocokin sampai cocok. Bagi istri, jika Anda ingin berbahagia bersama sang suami, Anda harus mengerti dia banyak dan mencintainya. Untuk suami, jika Anda ingin berbahagia bersama sang istri, Anda harus mencintai dia banyak dan jangan coba-coba untuk mengerti dia sama sekali.
Karena seorang pria tidak akan dapat mengerti seorang wanita, baik dari sejak kenalan sampai menikah. Jadi kuncinya yaitu bagaimanapun juga bagi kita masing-masing berlaku firman yang berkata, kasihanlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suamimu. Gereja bukan tempat pameran, gereja bukan tempat hiburan, gereja bukan tempat gosip, gereja bukan tempat bisnis, atau gereja bukan tempat nabung perpuluhan. Gereja bukan tempat mencari jabatan. Gereja bukan tempat pelarian dari dosa. Tapi gereja adalah tempat pembentukan menjadi serupa dengan Kristus. Firman sudah diberitakan, biarlah Roh Kudus berkati firman, dan benih yang jatuh di tanah yang baik dan subur itu akan menghasilkan buah yang bagus. Berkati sidang umat Bapa, berkati dan biarlah siang hari ini siang perjumpaan kami dengan Kristus lewat roh dan kebenaran. Dia baik, dia setia, dia mulia. Jangan urapi kami, kami tidak mau jadikan hari Minggu ini hari yang biasa-biasa saja. Kami hadir ke gereja seperti layaknya orang Kristen. Tapi hari ini adalah perjumpaan kami dengan Yesus. Lewat roh dan kebenaran kami diubahkan. Minggu ini, hari ini kami sebut sebagai hari mujizat, hari berkat, hari pertolongan Tuhan. Karena bersama Tuhan kami jatuh. Terima kasih Bapak dan Saudara. Terima kasih. Kami akan lihat kemuliaan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah henti.
Sungguh kami sudah melihat terlalu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami tahu kalau kami ada hari ini, kalau kami masih boleh menikmati berkat Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, kami percaya Bapa, semuanya kami anugerah dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa keluarga kami harus kuat, keluarga kami harus berbahagia, keluarga kami harus dibangun dengan dasar firman Allah. Karena ketika Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami, masalah, tantangan, persoalan boleh datang silih berganti, tetapi keluarga kami akan tetap keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Pastor Herman yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Berkati dimanapun dia berada, dia boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan, dan banyak-banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, haleluya. Setelah 1 minggu sudah kita selesai melaksanakan retret kita. Seminggu yang lalu gereja ini kosong saudara ya, karena kita beribadah bersama-sama di Villa Gistra di puncak Mega Bendung. Berapa di antara saudara yang tidak ikut saja? Saya mau tanya dulu yang tidak ikut. Ada Kocai, ada Ibu Ida, ada Freddy, ada Om Willy dan Tante Sinta. Kemudian ada di belakang Movina, Oma dengan Ibu Tiri nggak ikut ya. Kemudian ada Oma Inga juga tidak bisa hadir. Ada keluarga Bapak Almar dan Vina. Tapi sebagian besar kita semua bisa hadir dan menikmati berkat Tuhan. Berapa banyak yang diberkati Tuhan kemarin minggu yang lalu. Dan Bapak Randi juga tidak hadir karena sedang menunggu waktu kelahiran dari Ibu anak kedua. Ya kan, kita berdoa Ibu Dwi Tuhan berikan kesehatan dan sukacita dalam menanti kehadiran putra kedua, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita sungguh bersukacita karena acara retret, puji Tuhan, anugerah Tuhan boleh berjalan dengan baik. Semuanya bisa ada hanya karena kemurahan Tuhan. Karena itu saya mau berikan waktu sedikit untuk Bapak Ketua kita bicara sebentar di depan. Bapak David Mayuan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata juga sebagai ungkapan rasa syukur. Kalau retret kita boleh berjalan dengan baik. Silakan Pak David, boleh kami berikan waktu dan tempat. Baik, pertama-tama saya mau bilang puji syukur sama Tuhan Yesus Kristus bahwa acara kita bisa berlangsung dengan sangat baik. Dan ya, saya berharap bahwa acara ini menjadi agenda tahunan gereja kita, sama-sama kita dukung supaya tahun depan bisa menjadi retret yang lebih baik lagi. Sudah Pak, singkat jelas padat ya Pak. Terima kasih juga buat Bapak Petrus dan Ibu Dewi sebagai wakil luar biasa dari duet maut yang luar biasa, Bapak David dan Ibu Ranti, Bapak Petrus dan Ibu Dewi. Petrus mau menyampaikan sesuatu mungkin yang mewakili. Bapak Petrus. Bagaimana kesan dan pesan juga Petrus? Haleluya. Masa nggak mau kalah sama ketua. Oke, puji Tuhan. Saya sebagai wakil ketua retret mengucap syukur. Ini semua adalah campur tangan Tuhan. Semua biaya juga bisa tercukupi. Dan saya melihat banyak jemaat yang bersukacita juga. Dan saya melihat juga hal-hal yang luar biasa boleh kita nikmati bersama. Dan ini adalah kekompakan tim dan kekompakan dari seluruh jemaat yang ada. Terima kasih. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah diungkapkan oleh Bapak Wakil Ketua kita juga, semua dana boleh tercukupi saudara. Semua biaya-biaya yang kita perlukan bisa kita selesaikan semuanya. Dan bahkan ada saldonya saudara ya kan. Ibu bendahara kita, Ibu Saudara sudah menyampaikan
saldo kita kalau lagi ibadah, saldo kita bertambah saudara, karena ada saldo tersisa lagi. Saldo kita boleh saya sampaikan 2.700.000 rupiah. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ini adalah satu bukti bahwa gereja kita boleh mengadakan retret dengan biaya yang juga cukup besar. Biaya yang cukup besar ini tidak semuanya dibebankan oleh semua peserta jemaat, karena satu jemaat hanya memberikan kontribusi sebesar 200.000 rupiah per orang, 3 hari 2 malam, makan enak, tidur enak saudara ya kan, dan kita semua menikmati berkat Tuhan. Kita diberkati sekali lagi, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan bersama kepala jemaat dan tim kepala kami mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh kerjasama kita semua, partisipasi kita semua, dan seluruh jemaat yang walaupun tidak hadir saya percaya juga ikut mendoakan. Amin. Kocai berdoa, Kocai. Kocai kan seru kan ya, ada performance dari Home PG1 itu luar biasa, surprise juga tuh. Tiba-tiba oke gitu. Walau Kocai nggak bisa ikut, nggak boleh sama papanya. Aduh itu surprise banget. Jangan kita semua sungguh bersuka-cita, tapi saudara belum kenal kan? Ada 2 babi baru saudara. 2 babi tiba-tiba jadi muncul, dan nanti lain kesempatan kita mau tampilkan 2 babi ini saudara. Ini surprise karena saya sampai mereka mau masuk, ya kan, dari acting mau masuk saya masih bingung. Ini babi yang satu saya kenal, babi yang satu lagi siapa gitu ya. Saya tanya sama Pak Gembala, ini satu lagi babinya siapa? Itu tuh maksudnya kalau memang benar memang suaranya dari dulu saya kenal. Gitu. Luar biasa saudara, pokoknya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan lagi yang meriah bagi Tuhan. Acara juga luar biasa, makan kita juga sangat diberkati, dan yang paling penting saudara saya diberkati, kerjasama dari setiap home juga terbukti luar biasa saudara ya kan. Semua ibu-ibu turun ke dapur, semuanya bekerja sama, dan mungkin videonya akan kita saksikan di ibadah kita minggu depan. Saudara dalam doa, di media sedang mempersiapkan untuk memberikan video yang terbaik untuk laporan bagi seluruh jemaat. Nah minggu depan saudara, saya sengaja kita tidak ada pengumuman secara multimedia, karena minggu depan kita saya mau informasikan kita tetap ada ibadah walaupun hari raya Lebaran, ya kan? Minggu depan saudara jangan alasan saya berlebaran, jangan saudara, karena saya tahu saudara akan lebaran. Tapi kalau saudara mau bawa lontong, mau bawa ketupat, mau bawa opor, silakan saudara ya kan, kita bisa makan bersama. Bukan soal itu, tetapi minggu depan kita tetap ada ibadah. Kegiatan tengah minggu kita minggu ini masih berlangsung. Ada worship night hari Kamis, ada mesbah doa hari Jumat. Walaupun itu malam takbiran, nanti saya akan diskusikan apakah malam takbiran ini mengganggu atau tidak di mesbah doa kita saudara. Tapi saya masih umumkan malam ini mau mesbah doa tetap berjalan baik. Hari Minggu kita tetap beribadah. Hari Sabtu ibadah anak-anak teens tetap ada, karena anak-anak muda saya percaya mereka sangat kuat sekali untuk tetap bersekutu di dalam Tuhan. Dan ibadah minggu depan baru tanggal minggu kita liburkan karena sehubungan dengan libur hari raya Idul Fitri juga saudara. Nah saudara dikasih Tuhan, karena itu dukung dalam doa setiap kegiatan gereja kita supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan semuanya bisa memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Baik, saudara yang berjemaat di GBI Pulau Gebang, tadi Pak Gembala sudah sampaikan, cintai gereja lokal saudara. Di sinilah gereja saudara dukung dalam doa, dukung terus setiap malam berdoa, doakan buat gereja GBI Pulau Gebang, buat gembala saudara, dan tentunya buat keluarga kita di dalam Tuhan. Hari ini ada beberapa jemaat yang izin, ada yang keluar kota, ada yang juga sedang berhalangan, dan ada yang sedang tugas yang mereka tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita. Tapi saya percaya bahwa kita semua ada dalam perlindungan anugerah Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan kita saudara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu pada siang hari ini. Kami diberkati lewat ibadah kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Bahkan kami sungguh diberkati Tuhan, apa yang kami boleh lakukan, apa yang kami boleh kerjakan, kami percaya itu semua dalam anugerah Tuhan yang ajaib. Bapak yang baik, kami juga sebentar akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikannya, berkati berlipat kali ganda Bapa, digenapi dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga kami ada dalam berkat anugerah Tuhan. Kami siap memberi dengan ucapan syukur, baik persembahan syukur, persembahan diakoni, persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Kami memberi dengan sukacita.
sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberi, ada yang baru pertama kali beribadah di antara kita. Saya tadi melihat ada Oma Susi membawa putrinya. Boleh bangkit berdiri dulu. Ini dia jemaat baru kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya nggak usah nanya ya namanya siapa ya, karena saya sudah tahu. Beliau atau ibu ini bukan orang lain, karena ibu ini adalah adik dari Bapak Abi, saudara. Namanya Ibu Pinkan, yaitu adik ipar dari Ibu Melisa. Selamat datang Ibu Pinkan. Rumahnya dekat dari sini, saudara, yaitu di Jonggol, ya kan? Rumahnya di Jonggol, tapi mau datang ke tempat ini putri terakhir, putri bungsu dari Oma Susi, ya kan? Selamat datang Ibu Pinkan bersama dua putranya. Hari ini beribadah di tempat di GBI Pulau Gebang. Suami sedang berlayar, sudah berlayar ya. Ini juga cap pelaut juga nih, cap suaminya cap. Waduh, luar biasa. Selamat datang sekali lagi Ibu Pinkan dan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati, minggu-minggu depan bisa beribadah kembali bersama kita. Haleluya. Puji Tuhan, selamat memberi yang terbaik. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya, di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima berkat, ku
sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak. Kami percaya Bapak, kalau kami berbicara mengenai keluarga adalah berbicara mengenai realita kehidupan kami sesungguhnya Bapak. Karena kami semua ini datang dari tengah-tengah keluarga Bapak, tanpa keterkecuali Bapak. Kami percaya Bapak, sungguh pada siang hari ini melalui ibadah kudus ini Bapak, kami sudah mulai dicerihkan mata rohani kami Bapak, bahwa bagaimana peran kami di tengah-tengah keluarga, bagaimana kami sesungguhnya, baik suami, baik istri, baik anak-anak, baik menantu, baik mertua, semuanya Bapak. Inilah firman Tuhan yang begitu luar biasa Bapak. Untuk itu Bapak, kami berdoa berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan di salon berkat bagi kami semua Bapak. Kiranya Tuhan menambah-nambahkan lagi hikmat surgawi Bapak. Tuhan tambahkan dimanapun hamba-Mu berada Bapak, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh keluarganya, sehingga keluarga itu semua anak-anaknya semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Kami berdoa sekali lagi Bapak, inilah hamba-hamba-Mu Bapak yang Tuhan sudah utus, yang Tuhan sudah jadikan berkat, calon berkat bagi kami semua jemaat di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Juga kami mau berdoa Bapak untuk seluruh umat-Mu, jemaat-Mu Bapak, baik yang hadir pada siang hari di tempat ini, di gereja ini, maupun yang masih di rumah Bapak yang mengikuti ibadah kami secara online Bapak. Untuk itu berkati Bapak, berkati di dalam kesehatannya Bapak. Karena kami percaya Bapak, kesehatan itu begitu penting bagi kami Bapak, untuk bisa kami beraktivitas, untuk kami bisa beribadah, untuk kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan kami ini Bapak. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan putuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Terima kasih juga kami berdoa Bapak untuk setiap pergumulan umat-Mu, jemaat-Mu Bapak di tempat ini Bapak. Kami percaya Bapak, ada Tuhan di tengah-tengah mereka yang bergumul dalam pekerjaan, baik usaha, bisnis maupun dagang segala macam Bapak, maupun di tengah-tengah keluarga mereka Bapak. Kami percaya Bapak, melalui firman-Mu ada jawaban di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa sekali lagi Bapak, di dalam pergumulan mereka, apapun usaha, pekerjaan yang hamba-Mu lakukan Bapak, Tuhan berkati, Tuhan buat semuanya menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Kami berdoa sekali lagi Bapak, kami juga berdoa Bapak, kami berdoa Bapak untuk seluruh umat-Mu, untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang pada seluruh siang hari ini beribadah Bapak, yang terlibat baik WL, song leader maupun singer, semua pemain musik, kolektan maupun usher, Tuhan juga berkati Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapak untuk seluruh aparat keamanan yang sudah melakukan tugasnya dengan baik Tentara Nasional Indonesia, Polri maupun Bapak, semuanya Bapak. Tuhan berkati mereka Bapak. Kami juga mau doa Bapak untuk tenaga perawat, dokter semua Bapak yang sudah bekerja lelah Bapak untuk melakukan yang terbaik Bapak. Setiap umat Bapak, kami percaya, kami berdoa Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan juga bagi seluruh tenaga medis Bapak yang terlibat di dalam pelayanannya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami Bapak. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa kami Indonesia ini ada dalam kemurahan, bangsa Indonesia ini dalam lawatan Tuhan. Kami berdoa sekali lagi, apapun yang sedang bangsa negara kami ini sedang gumulkan Bapak, baik persoalan politik, persoalan ekonomi, kami percaya Tuhan turut campur tangan Bapak, pimpin Bapak, berkati Bapak, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Bapak, jajaran DPR sampai MPR Bapak, sampai pemerintahan tingkat yang paling rendah Bapak, baik tingkat RT maupun RW. Tuhan bekerja luar biasa bagi bangsa kami. Kami percaya ada pemulihan, ada kuasa yang mengalir tengah-tengah bangsa kami. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang luar biasa sekali Bapak. Kami percaya bangsa ini Bapak, kami ketika banyak umat berdoa Bapak, kami percaya setiap lidah akan mengaku dan setiap mulut akan bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini. Bangsa kami akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami Bapak. Kami percaya juga kami berdoa Bapak untuk seluruh umat jemaat yang baru hadir pertama kali di tempat ini Bapak. Kami percaya Tuhan, ketika mereka datang, mereka bersatu di tengah-tengah keluarga kami. Kami percaya Bapak, mereka itu adalah sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan menjadi jemaat kami di tempat ini Bapak. Terima kasih juga untuk kegiatan minggu kemarin Bapak, di kami Bapak. Tuhan sudah
sudah turut campur tangan di dalam dikirmu. Semua rangkaian acara yang sudah dipersiapkan panitia Bapak, semua boleh berjalan baik Bapak. Kami merasa diberkati Tuhan. Juga kami berdoa Bapak untuk ketua panitia itu maupun seluruh anggota jajarannya Bapak yang sudah berkontribusi dalam review 2023 gereja kami. Tuhan berkati Pak David, Pak Petrus, semuanya Bapak beserta jajaran. Tuhan berkati semua Bapak luar biasa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami percaya Tuhan yang Tuhan yang kami alaskan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Karena Bapa kami dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bila hari ini sebelumnya dan ampunilah kesalahan kepada kami seperti kami sudah mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dan saksikan kita, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami akan menerima berkat Tuhan. Tapi sebelumnya kami membawa hamba-hambamu untuk Ibu Liwi Mei, untuk Ibu Ana, dan juga untuk Ibu Novena, bahkan untuk keponakan dari Ibu Ana yaitu adik kami Abian yang saat ini juga sedang sakit karena mereka mengalami sakit di bagian tubuh mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa Tuhan, setiap nama-nama yang kami sebutkan, segala sakit penyakit kelemahan tubuh yang kami alami, bahkan yang saat ini Ibu Novena dan adik Abian sedang dirawat di rumah sakit, di dalam nama Tuhan Yesus jamah sembuh, pulihkan sempurna. Kami berdoa Tuhan, oleh kuasa darah Yesus, kami yang sakit sudah terima kesembuhan, kami pulih kembali, sehat kembali, dan boleh beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami akan menerima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Ingat janji firman Tuhan, kalau kau tidak miring ke kanan, miring ke kiri, maka apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Suami-suami kasihilah istrimu, istri-istri tunduklah kepada suamimu. Orang tua didiklah anak-anak kita di dalam Tuhan, dan anak-anak hormatilah, taatilah kedua orang tuamu, maka berkat Tuhan akan turun ke atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu pulanglah, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, bahkan pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kita yang diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus diberkati. Sekeliling Tuhan